Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah doa. Saudara, tentu kita bersyukur ya, selama hampir 2 tahun kita hidup di dalam kondisi pandemi COVID-19. Saya percaya di dalam masa-masa yang boleh dikatakan sulit ini, kita sulit untuk bisa bebas seperti sebelumnya. Ada banyak masalah juga yang kita hadapi. Tetapi satu hal yang saya tahu, saudara percaya dan saya percaya, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Dan Tuhan itu selalu dekat kepada kita, dan kita bisa merasakan hampir 2 tahun ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan pertolongannya itu sungguh nyata. Mari saudara, kita memuji akan Tuhan kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita tenang di dekat Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib,
Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih, kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur akan pertolongan-Mu selama kurang lebih 2 tahun selama pandemi ini. Kalau kami mau melihat ke belakang, kalau kami mau mengingat-ingat, dan kalau kami mau menghitung pertolongan Tuhan. Begitu banyak pertolongan Tuhan selama hampir 2 tahun ini. Kami tidak bisa menghitungnya dengan sempurna. Kami mau tetap terus percaya ya Tuhan, walaupun di dalam kondisi bagaimanapun sulit, pertolongan-Mu itu tidak pernah jauh. Tangan-Mu itu tidak pernah terlalu pendek untuk menolong. Engkau selalu mampu untuk menolong kami di dalam kondisi yang bagaimanapun, sebab Engkau Maha Tahu. Engkau tahu segala kondisi kami, dan tidak ada batas waktu untuk bisa menolong kami. Di dalam segala waktu Engkau bisa menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami melihat kasih setia-Mu selama kurang lebih 2 tahun ini, yang tidak pernah berlalu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk itu semua, dan kami mau terus belajar mengikuti Engkau terus ya Tuhan. Selama masa pandemi sampai berlalu, kami boleh tetap setia mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya akan membacakannya dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 7 saja. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 7 saja. Adapun Yerubbaal ialah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utara, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, Inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang.
Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kisah yang sangat bagi saya sangat mengesankan sekali ya. Mengesankan tentang iman Gideon, kepercayaan Gideon itu kepada Tuhan. Saudara, di ayat yang ketiga itu ya, kita bisa melihat total dari rakyat prajurit yang ada bersama-sama dengan Gideon itu 32.000 orang, 32.000 orang. Lalu kemudian di ayat yang kedua itu Tuhan berkata demikian, terlalu banyak prajurit yang ada bersama-sama dengan engkau untuk aku menyerahkan musuhmu kepadamu. Saudara, kalau kita berpikir tentang perkataan Tuhan ini, mungkin kita berpikir mungkin prajurit yang ada bersama dengan Gideon itu jumlahnya lebih banyak daripada prajurit musuh ya. Makanya Tuhan mengatakan terlalu banyak ya. Saudara, berapa sih prajurit musuh ya sampai Tuhan mengatakan kalau 32.000 orang aja sudah terlalu banyak. Saudara, sebenarnya total dari prajurit musuh itu, saudara, 135.000 orang. Ya, bukan di bawah 32.000 orang, tetapi 135.000 orang. Kita bisa dilihat pasal 8 ayat 10. Dan kalau kita lihat pasal 7 tadi ayat 12, di sana dikatakan musuh itu bergelimpangan seperti belalang banyaknya. Saudara, musuh itu lebih banyak daripada rakyat prajurit yang bersama-sama dengan Gideon. Tetapi mengapa Tuhan mengatakan prajurit yang ada bersama dengan Gideon 32.000 orang lebih banyak daripada musuh yang 135.000 orang banyaknya? Saudara, kita tahu ya, hitung-hitungan Tuhan itu tidak seperti hitung-hitungan manusia. Tuhan sering sekali melakukan segala sesuatu dengan sesuatu yang kecil melawan yang besar gitu ya. Saudara, mengapa Tuhan mengatakan prajurit yang ikut Gideon itu terlalu banyak? Apa maksud Tuhan? Kita bisa lihat di ayat yang kedua ya. Tuhan mau serahkan musuh ke dalam tangan Gideon, lalu Tuhan tidak mau kalau dia sudah menyerahkan tangan musuh itu kepada Gideon, kepada bangsa Israel, jangan nanti sampai bangsa Israel itu merasa kekuatan mereka lah, kemampuan mereka lah yang bisa mengalahkan musuh. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan tidak mau mereka menjadi sombong. Tuhan tidak mau mereka bermegah diri. Lalu kemudian makanya Tuhan mengurangkan jumlah mereka itu sampai seminim mungkin. Saudara, jadi jumlah prajurit yang dikurangkan itu menjadi sisa 10.000 setelah dikurangkan 22.000 orang, sisa 10.000. Saudara, 10.000 bandingkan dengan musuh yang 135.000 orang banyaknya, itu musuh itu 13,5 kali lipat besarnya, banyaknya. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa menang dengan 10.000 orang melawan 135.000 orang? Mustahil, saudara. Karena pada zaman itu, jikalau kita mau menang berperang, ya, karena tidak ada senjata canggih seperti sekarang ini, ya, sekali bom dijatuhkan mau begitu banyak orang pun lenyap, saudara ya. Dulu itu perang berdasarkan jumlah banyaknya. Kalau saudara menang jumlah banyaknya, saudara bisa menang gitu ya. Mayoritas seperti itu, berdasarkan jumlah banyaknya baru bisa menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah dikurangi 10.000 ya, Tuhan masih mengatakan terlalu banyak yang ada padamu itu. Rasanya nggak masuk akal ya gitu ya, kalau hitung-hitungan manusia. Lalu Tuhan mengatakan saya akan menyaringnya buat kamu. Ya, lalu kemudian Tuhan saring sisa 300 orang. Saudara, 300 orang lawan 135.000 orang. Bagaimana bisa menang, saudara? Kalau kita bagi-bagi ya, itu artinya apa? Satu orang lawan 450 orang.
Bagaimana mungkin satu orang lawan 450 orang itu bisa menang, saudara? Satu orang lawan 40 orang saja sudah pasti ya susah sekali untuk menang. Apalagi satu orang lawan 450 orang perbandingannya. Mustahil bisa menang, saudara. Tetapi saudara, Tuhan mengatakan kepada Gideon, dengan 300 orang itulah kubuat engkau mengalahkan musuhmu. Nah saudara, kalau saudara jadi Gideon, saudara bisa mudah percaya enggak? 300 orang melawan 135.000 orang bisa menang, saudara. Saudara mungkin waktu kita mau pikir, mau percaya, wah ini bukan masalah gampang, saudara. Ini artinya seperti apa? Menyerahkan nyawa, ya. Berperang dengan orang yang begitu banyak ini seperti menyerahkan nyawa. Penyerahan total gitu ya. Saudara, begitu juga ya, saudara, Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan mau kita percaya kepadanya, itu ada penyerahan total yang harus kita berikan kepada Tuhan. Dan bagaimana saudara, apakah Gideon percaya? Gideon percaya kepada Tuhan. Lalu setelah percaya, apakah benar perkataan Tuhan itu terjadi? 300 orang itu bisa menang melawan 135.000 orang. Kalau kita mengikuti kisahnya, benar apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan menyerahkan musuh yang banyaknya 135.000 orang itu bisa dikalahkan oleh prajurit dari Gideon yang hanya berjumlah 300 orang saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kita percaya total. Ya, penyerahan total kepadanya. Waktu kita mau percaya kepada Dia, Tuhan mau kita tidak mengandalkan diri kita sedikit pun. Kalau kita mengatakan percaya tetapi kita masih mengandalkan diri kita, kita belum percaya total. Kita belum berserah total kepada Tuhan. Tuhan mau kita percaya total, penyerahan total, tidak mengandalkan diri kita sedikit pun. Seperti Gideon ya dan rakyat, Tuhan membuat kondisi bahwa mereka tidak bisa mengandalkan diri sedikit pun. Lalu kemudian kepercayaan itulah mereka melihat tangan Tuhan melakukan mujizat yang begitu luar biasa. Saudara, di dalam kehidupan kita yang banyak masalah selama pandemi ini, bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Apakah di dalam percaya kepada Tuhan kita masih ada mengandalkan diri kita? Kita tidak bisa melepaskan diri, mengandalkan diri untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan menghendaki kita, masalah apapun yang kita hadapi, sebesar apapun, walaupun itu mengganggu kita, Tuhan mau serahkanlah total kepada Dia. Biarkanlah Dia yang bekerja, dan kita akan melihat tangannya bekerja begitu luar biasa, dan kita akan melihat mujizat yang akan diperlihatkan kepada kita. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mau percaya kepadamu, khususnya selama pandemi ini yang tidak mudah bagi kami untuk percaya kepadamu, karena begitu banyak masalah-masalah yang terjadi, masalah-masalah yang mengganggu. Tapi biarlah kami boleh selalu ingat akan firman Tuhan, untuk kami boleh percaya total kepada Tuhan, penyerahan diri total kepada Tuhan, tidak mengandalkan diri sedikit pun kalau mau percaya kepada Tuhan. Sehingga kami boleh melihat tangan-Mu yang bekerja leluasa, melihat kuasa-Mu yang bekerja, yang menghasilkan mukjizat di mata kami. Sehingga kami boleh semakin terus beriman kepada Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau terus, bukan saja melewati masa-masa sulit di dalam pandemi ini, tetapi masa-masa sulit yang kemudian sampai kami menutup mata, kami tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Percaya total, penyerahan diri total kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa, mari kita mempersiapkan diri masuk di dalam doa dengan pujian yang mengatakan bahwa kita itu mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama masuk di dalam pokok doa kita. Hari ini kita akan berdoa tentang sinode. Yang pertama, kita akan berdoa untuk HUT 70 Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus yang ibadah syukurnya akan diadakan akhir Mei tahun ini. Lalu kemudian kita berdoa untuk panitia yang mempersiapkan ibadah syukuran HUT ini. Mari kita sama-sama doakan kedua hal ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh melihat selama ini Tuhan sudah memakai sinode untuk boleh melayani begitu banyak orang, begitu banyak hal yang mereka lakukan. Terutama di dalam masa-masa pandemi ini. Kami bersyukur ya Tuhan, usia dari Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus itu sudah 70 tahun. Selama 70 tahun ini Tuhan tidak pernah meninggalkan Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Selama 70 tahun ini Tuhan banyak melakukan mukjizat-mukjizat hingga sampai hari ini, dan kami percaya seterusnya Gereja Kristen Kalam Kudus akan tetap ada dan Tuhan pakai menjadi berkat. Kami berdoa untuk rencana ibadah syukur yang akan diadakan akhir Mei tahun ini, Tuhan yang menolong, dan juga untuk semua panitia yang mempersiapkannya supaya mereka diberikan hikmat untuk bisa mempersiapkan acara yang bukan acara kecil ini sungguh-sungguh menjadi satu acara yang memberikan berkat yang besar, membawa orang-orang boleh semakin percaya kepada Tuhan melalui ibadah syukur ini. Sungguh-sungguh bersyukur di hadapan Tuhan selama 70 tahun Gereja Kristen Kalam Kudus ini ada. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemudian yang berikutnya kita berdoa untuk penggalangan dana sinode untuk pembangunan gedung gereja pos pelayanan Nangapinoh di Kalimantan Barat. Lalu kemudian kita berdoa untuk kegiatan sinode Gereja Kristen Kalam Kudus selama bulan Januari sampai Mei tahun ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang ada di pos pelayanan Nangapinoh yang baru masuk kepada naungan Gereja Kristen Kalam Kudus tahun yang lalu. Kami berdoa untuk mereka, selama ini mereka masih belum memiliki gedung ibadah yang tetap, masih meminjam rumah jemaat untuk menjadi tempat ibadah mereka. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong mereka bisa memiliki tempat ibadah yang tetap. Dan pada saat ini sinode yang membantu penggalangan dana supaya mereka bisa memiliki tanah dan juga di sebidang tanah itu dibangun tempat ibadah mereka. Dan ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, tetapi kami percaya tidak ada dana yang terlalu besar bagi Tuhan untuk Tuhan bisa adakan. Kami percaya tangan Tuhan sanggup untuk menyediakan segala sesuatu dan tidak terbatas bisa melakukan segala sesuatu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan sinode selama dari bulan Januari sampai Mei tahun ini. Tuhan yang menolong supaya khususnya pengurus-pengurus sinode itu bisa melakukan semua kegiatan-kegiatan yang sudah terencana dengan baik. Semua acara boleh diberkati, semua kegiatan dipakai Tuhan untuk membuat sinode ini menjadi lebih baik lagi. Semua jemaat yang ada di dalam naungan Gereja Kristen Kalam Kudus ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya kita akan berdoa untuk ibadah minggu kita, baik yang ada di pusat maupun yang di pos PI, ya, ibadah minggu tanggal 30 Desember. Saudara, kita berdoa untuk
jalannya ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Lalu kemudian kita berdoa untuk penata layan dan pembicara. Tuhan berkati semua orang yang Tuhan berikan kesempatan untuk menjadi penata layan di hari Minggu ini, baik yang ada di pusat atau di pos. Berdoa untuk penginjil Ang yang akan melayani pemberitaan firman Tuhan di pusat, dan juga saya yang akan melayani di pos. Tuhan yang pakai semua anak-anaknya di dalam pelayanan minggu ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk ibadah minggu kami, baik yang ada di pusat ataupun yang ada di pos. Tuhan yang memberkati semuanya supaya jalannya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar semuanya. Dan melalui ibadah ini, nama Tuhanlah yang dimuliakan semuanya. Nama Tuhanlah yang ditinggikan, dipuji melalui ibadah yang berjalan dengan baik ini. Lalu kemudian juga kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, penata layan dan pembicara yang akan melayani di dalam minggu ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan persiapkan mereka supaya mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik, latihan dan sebagainya, mempersiapkan semua peralatan yang ada sehingga waktu ibadah berlangsung mereka bisa melayani dengan sepenuh hati dan dengan lancar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu penginjil Ang yang akan melayani pemberitaan firman-Mu di pusat dan juga hamba-Mu yang akan melayani di pos. Tuhan kiranya yang menolong kami, yang menitipkan firman-Mu kepada kami untuk kami boleh sampaikan kepada jemaat-jemaat-Mu, dan melalui pemberitaan firman yang disampaikan, biarlah mereka boleh mendapatkan berkat yang Engkau sediakan bagi mereka melalui pemberitaan firman ini, sehingga mereka boleh terus diingatkan untuk selalu percaya kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan selama kehidupan mereka, khususnya selama pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terakhir kita berdoa untuk kita jemaat semua bisa menjaga kesehatan selama Imlek ya. Mungkin selama Imlek ini kita akan berkunjung ke rumah saudara-saudara kita ya, dan mengadakan kegiatan-kegiatan. Biarlah Tuhan yang memberikan kita hikmat untuk kita bisa tetap menjaga diri supaya di dalam masa Imlek ini ya sampai lewat ya kita boleh di dalam keadaan kondisi yang sehat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sebentar lagi akan masuk di dalam suasana Imlek. Kami berdoa ya Tuhan yang mengingatkan kami terus supaya kami tidak kendor di dalam menjaga kesehatan kami. Tidak kendor di dalam masa-masa kami merayakan Imlek dengan sukacita yang ada. Sehingga kami boleh di dalam keadaan yang terus tetap sehat dan tetap terus bisa beribadah ke gereja. Kami berdoa Tuhan yang menolong kami, supaya kami tetap terus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dimanapun kami akan berkunjung, dimanapun kami melakukan kegiatan. Sehingga kami boleh di dalam keadaan yang sehat terus sampai Imlek ini berlalu, kami dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh menaikkan pujian, memuji nama-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh menaikkan pokok-pokok doa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami, supaya kami boleh tetap hidup terus sesuai dengan kehendak Tuhan, percaya terus kepada Tuhan. Dan kami akan beristirahat malam hari ini, Tuhan yang memberikan kami istirahat, dan besok kami boleh bangun di dalam keadaan yang tubuh yang baik, dan kami bisa melakukan kegiatan kami, pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.